Iya, kita sudah sama-sama menyimak begitu ya, panjang kali lebar penjelasan dalam gelar perkara kemarin. Tapi mengapa ya? Berarti baru luas ya? Belum volume. Panjang kali lebar luas. Kali tinggi jadi volume itu. Nah, itu dia. Karena kalau dilihat hasilnya dari gelar perkara itu kan tidak ada unsur pidana. Tidak ada keterlibatan pihak lain. Ya. Case close harusnya. Tapi mengapa publik masih mengira ini masih misteri? Ini bukan jawaban yang mereka mau gitu loh, Vi. Opini publik memang didengar pasti kan. Tapi tentunya bisa juga dipertimbangkan putusan yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya kemarin gitu. Berdasarkan opini-opini yang berkembang begini. Nah untuk membahas hal ini nih ya, ketimbang kita jadi narasumber, siapa kita yang bertanya. Siapa kan? Nah, itu dia. Kita sudah kehadiran sejumlah narasumber dan satu juga masih mengarah ke studio kami. Saat ini sudah hadir Pak Yusuf Warsim, Komisioner Kompolnas RI. Selamat pagi. Selamat pagi, Assalamualaikum. Pak Yusuf. Waalaikumsalam, selamat pagi. Terima kasih waktunya ya berkenan hadir. Dan juga ada Mas Mustafa Nahrawardaya. Ini juga pemerhati media sosial dan juga analis dari kejahatan. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin ke Pak Yusuf terlebih dahulu. Pak Yusuf, yang kemarin dilakukan oleh Polda Metro itu apakah sudah menutup tabir kematian seorang Arya Daru Pangayunan atau belum tuntas penyelidikan yang dilakukan? Baik, terima kasih. Jadi kita kembalikan ke KUHAP saja. Yang dimaksud penyelidikan itu adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan satu peristiwa yang diduga tindak pidana. Intinya untuk menentukan apakah ada peristiwa pidana atau bukan, kan itu. Nah kemarin yang kita sudah lihat, saksikan rilis dari penyelidik Polda Metro Jaya oleh Direktur, itu memang kalau dalam catatan saya belum secara tegas sesuai dengan normanya gitu. Tegas dalam arti? Kan masih diksi yang dipilih, kami menyimpulkan belum ditemukan unsur tidak pidana. Baru yang kemudian dalam interaksi dengan teman-teman media dijawab tidak ditemukan unsur pidana. Tapi sebenarnya dalam bahasa norma itu lebih tegas, dia bukan tindak pidana. Itu dia, mengapa narasi yang digunakan tidak saja gamblang langsung saja. Ini apakah kemudian pembunuhan atau bunuh diri begitu loh. Iya. Jangan kemudian publik yang harus menerka-nerka gitu ya. Tapi itulah yang kenyataan yang disampaikan. Apakah belum ditemukan unsur, tidak ditemukan tindak pidana, ya dalam bahasa norma itu lebih tegas itu ya mestinya bukan tindak pidana. Nah, kalau dia tindak pidana, pasti ditingkatkan tahapannya ke penyidikan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, mencoba kita dari apa yang kemarin itu, dengan kesimpulan seperti itu, masih ada yang kita garis bawahi dari pernyataan Pak Direktur itu kan dua yang sangat penting. Pertama, terbuka kepada informasi-informasi dari siapapun untuk diterima, untuk dilakukan kemudian pendalaman. Yang kedua, terkait dengan penjelasan soal handphone almarhum yang itu terakhir off pada posisi di Grand Indonesia. Kan akan menjadi satu pertanyaan besar publik, Pak. Ketika polisi juga menambahkan, ini bicara handphone ini, yang sampai saat ini masih misteri begitu ya. Ditambahkan dalam pernyataannya Pak Dir itu bahwa handphone yang biasa dipergunakan sehari-hari, kan begitu. Itu belum ditemukan. Lah, kalau handphone yang biasa digunakan sehari-hari belum ditemukan, kenapa ini harus dilakukan statement kemarin itu, Pak, gitu loh. Kenapa tidak bersabar saja dulu, cari dulu handphonenya begitu. Betul. Jadi tanggal 22 itu pada saat kita ke Polda Metro Jaya dan ke TKP itu kan sudah melakukan pendalaman. Kompolnas sendiri melakukan pendalaman dimulai dari hari Minggu tanggal 20 Juli, bertemu dengan pihak keluarga. Kita kumpulkan dulu informasi, fakta-fakta apa ya sih dari pihak istri. Yang paling penting fakta yang kita dapatkan dari istri adalah komunikasi. Komunikasi tanggal 7 dengan almarhum. Itu yang pertama. Yang kedua, kita lakukan pendalaman pada saat di TKP dan paparan penyelidik itu ya, itu sudah kita terlepas ada atau tidak, kita sudah memberikan satu saran-saran bahwa dipastikan alat komunikasi terakhir kepada istri itu harus ada. Nah,
Nah, dalam proses kemudian ada barang bukti, device, yaitu apa namanya, kemarin itu notebook atau laptop, Laptop, laptop. ya. Itu ada terkonek dengan aplikasinya, itu ada di device itu, handphone yang sehari-hari dipergunakan, sehingga jejak digitalnya sudah ada di situ juga. Walaupun demikian, tentu kan kita, karena itu adalah yang bisa dijadikan barang bukti yang ada pada korban, maka yang perlu dipastikan urgensitasnya. Urgensitas handphone almarhum ini untuk menjadi barang bukti di dalam penyelidikan ini, Ya. itu paling penting. Ketika misalnya tidak ditemukan atau belum ditemukan, kan begini, kebenaran hukum itu koherensi. Ya. Fakta-fakta lain bagaimana? Ya. Barang bukti lain bagaimana menjelaskan itu? Ya, ya. Ketika fakta-fakta lain yang dijelaskan oleh bukti-bukti yang sudah dikumpulkan, barang bukti yang dikumpulkan menjelaskan bahwa ketika pun belum ditemukan handphone itu, Iya. urgensitasnya masih bisa Betul. ditutupi oleh bukti-bukti lain. Iya. Tapi Meskipun bisa diambil dari laptop tapi pun, kita itu juga tetap bukan- menduga ada petunjuk. Itu dia, Pak. Ada petunjuk yang barangkali berbeda. Nah. Yang itu punya nilai koherensi, Oke. apakah itu kurang atau lebih. Nah, ini apakah tidak menjadi pertimbangan begitu loh? Kenapa kemudian harus Kembali lagi kan pertanyaan itu juga Iya. gitu loh ibaratnya. Ya, tapi Source utamanya kan belum, Pak. Tapi tadi kembali urgensitas. Ketika ada fakta-fakta yang bisa dijelaskan kemana arahnya oleh bukti-bukti dan barang bukti yang sudah dikumpulkan lain itu, Oke. ya? analisis digital forensik yang sudah cukup panjang dilakukan Oke. untuk melihat fakta-fakta jejak digitalnya, Baik. apsipor, autopsi, dan keterangan daripada para saksi yang sudah diperiksa. Ketika itu sudah bisa menjelaskan, itu sebenarnya tanggal 22 sudah tergambar jelas, Oke. hanya belum ada autopsi. Tapi kami melakukan pendalaman karena tujuan daripada penyelidikan itu kan mengumpulkan bukti awal dan informasi untuk menentukan peristiwa pidana atau bukan. Betul. Selengkap-lengkap. Ketika dia menemukan ada ataupun menerima laporan ditemukannya almarhum meninggal dunia, kan ini pembunuhan. Ketika diduga pembunuhan, Oke. unsurnya harus terpenuhi. Unsur apa yang paling pertama? Ada perbuatan orang lain tidak Tidak, yang ya. menyebabkan kematian. Disampaikan tidak. Itulah kemarin kesimpulannya, tidak ada orang lain yang menyebabkan kematiannya. Ada orang lain yang Itu menyebabkan adalah kematiannya karena fakta memang kuat yang source Anda sejumlah source itu mungkin belum dioptimalisasikan gitu. Jangan-jangan. Nah, saya coba mungkin menyinggung itu ke Mang Nahra ya. Usai jeda tapi sabar dulu. Sabar dulu Karena ya, tadi Pak saya ya. sudah melihat juga Analisanya sabar dulu, Komisaris tahan dulu. Jenderal Polisi Purnawirawan Ugrosono juga sudah tiba di studio kami. Sesaat lagi pemirsa, kami akan kembali tuh kan.